Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, ini dia langsung aja. Ada energi dari Nine of Cups di sana. Berikut ada Four of Pentacles, kemudian ada energi dari The Tower, Three of Pentacles reverse, dan berikutnya di sini ada energi dari oke. Kemudian ada energi dari The World, kemudian ada energi dari Five of Pentacles, kemudian di sini ada energi dari Ace of Swords reverse, dan kemudian di sana ada energi dari Jadi kayak gini ya, kalau Mari lihat. Oh, tunggu dulu. Mari mau pastiin dulu biar jelas. Oke. Kemudian di sana, berikutnya ada di sini. Iya. Nah, jadi gini nih. Sesungguhnya kamu ini tuh kayaknya lagi mau ngerjain si dia ya. Nah, jadi ngerjainnya kayak gimana? Kayak kamu itu tuh seneng aja kalau ada si dianya ini dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Secara garis besarnya untuk sampai di saat ini kamu sesungguhnya bisa aja sedang tidak punya hati kepada si dia. Jadi kayak kalau ditanya sungguh-sungguh, kamu mau nggak nih sama orang ini? Kamu pasti akan bilang nggak mau gitu ya. Nggak kok kayaknya aku ngerasa nggak srek ya sama ini orang gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu melihat bahwa hubungan dengan si dia boleh jadi adalah hubungan yang memang tidak kamu senengin gitu, tidak kamu sukai gitu ya. Nah, siapa dia, bagaimana karakternya dia, wajahnya dia, bahkan seperti itu ya, wajahnya dia, bentuk dari tubuhnya dia, gambaran fisiknya dia, bisa-bisa kamu tidak ideal gitu ya. Jadi di matanya kamu, ya maaf ini agak-agak kasar ya, di matanya kamu dia jelek gitu ya, walaupun orang satu dunia ini tuh bilang dia manis, bilang dia keren, bilang dia cakep gitu, tapi di matanya kamu enggak. Nah seperti itu. Masuk pula karakternya dia kepada kamu. Kamu lihat karakternya dia, ya enggak nyambung sama kamunya gitu ya, ngobrol juga enggak nyambung gitu ya. Kesenangannya kamu ya nggak menjadi kesenangannya dia. Jadi semacam dua hal yang bertolak belakang lah kalian ini gitu ya. Jadi Mari lihat bisa aja sebenarnya dia udah mendekati kamu dalam durasi yang lumayan lama ya, sudah cukup panjang gitu. Jadi bisalah untuk beberapa bahkan ada sudah bertahun-tahun gitu ya, entah itu sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun gitu ya. Selalu kamu lihat ada upaya pendekatan dari si seseorang ini tuh kepada kamu. Cuman ya gitu, kamu kayak sudah sering juga ya nolak dia gitu loh. Sudah sering nolak dia. Namun bisa-bisa ada iseng-isengnya kamu juga di sini. Kayak kamu itu tuh semacam seneng aja kalau ada orang yang bersikap seperti dia ini tuh ke kamu. Jadi nampaknya kamu mau menjaga permainan ini tuh supaya tetap berkelanjutan. Jadi ada kan dapat sensasi ya, dia kejar aku sudah lama. Jadi kamu pengen dapat validasi bahwa kamu adalah cewek yang cantik, cowok yang keren misalnya seperti itu ya. Melalui dia gitu. Ya. Kamu adalah kayak pengen dapat seperti kebanggaan misalnya ya, kebanggaan bahwa kamu adalah orang yang layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi melalui si dia ada naik value dirinya kamu, atau mungkin ya begitu, ada beberapa hal yang ternyata memang kamu butuhkan dari si seseorang ini gitu loh.
Jadi kayak kamu tanda petik ya, tanda petik kamu mau memelihara dia supaya dia tetap ngider-ngider dalam hidupnya kamu agar kamu bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari kehadirannya seseorang ini. Gitu loh. Ya. Memang kalau dibilang ajas manfaat sampai mau bikin dia habis-habisan ya kamu juga nggak mau. Ya, kamu juga masih punya sisi keadilan di dalam diri. Ya nggak tegaan juga lah kamu menjadi penjahat gitu ya. Yang sampai mengkuras orang habis-habisan gitu. Enggak, untuk hal-hal yang penting bagi kamu aja gitu. Misalnya kalau dia ini tuh kebetulan juga rekan kerjanya kamu. Jadi banyak sedikitnya kamu akan bisa terbantu oleh si dia. Nah, jadi kadang-kadang kamu mau bersikap pura-pura manis ke dia ya. Jadi jatuhnya kayak ada arah-arah ke PHP kamunya ke dia. Gitu loh. Ya tadi biar memuluskan rencananya kamu, memudahkan hidupnya kamu, atau ya tadi ya untuk hal-hal simpel-simpel aja, untuk kebanggaan diri ya, biar ada aja gitu ya, ngerame-ramein hidupnya kamu di situ ya. Nah, memang di dalam relationship dengan si dia, kamu kayak merasa bahwa kamu nggak akan mungkin bisa membalas bagaimana seseorang ini tuh ke kamu gitu ya. Nggak akan bisa. Kamu sudah sungguh-sungguh tahu di situ. Tapi mau bagaimana gitu ya kan? Apalagi di sini ya memang dia mau-mau aja gitu ya. Kalau kamu tanda petik memanfaatkan dia. Jadi kadang-kadang walaupun kamu datang rasa bersalah gitu ya, sudah memperlakukan si dia seperti itu ya, kamu kadang-kadang merasa bersalah karena dia hanya kamu manfaatin aja, tetapi karena dia kelihatan open, kok kayak kelihatannya dia mau-mau aja, ya sampai saat sekarang akhirnya jadi bablas gitu ya. Terbiasa kamunya ini nakal gitu loh ya, mempermainkan si dia gitu ya, mengambil keuntungan dari si dia. Tapi ingat di sini tuh Mari nggak mau bilang kalau kamu ini penjahat gitu ya, tidak. Hanya saja kok kayak ya kamu perlu, kamu butuh, kamu mau, ya dianya mau ngasih. Ya akhirnya ini jadi kayak berkelanjutan sampai di saat ini gitu loh ya, sampai di saat ini. Dan kamu jangan pikir ya seseorang ini tuh selamanya dia tidak akan tahu bagaimana kamunya ini tuh kepada dia. Jadi belakangan hari ini nampaknya Mari dia sudah mulai sadar gitu ya. Dia mulai sadar apa sih maksud dan tujuannya kamu sesungguhnya ini tuh kepada dia. Dia udah mulai sadar di situ gitu loh ya. Jadi kayaknya dia sudah punya keinginan ya untuk memutuskan bahwa bagaimana selama ini dia ke kamu ini tuh harus berhenti gitu lah. Jadi kayak nggak boleh lagi dia memberikan peluang kepada kamu ya untuk memanfaatkan dirinya gitu loh. Jadi dia udah sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh kok kayaknya berdampak buruk untuk dirinya gitu ya. Bukannya berdampak baik, bukannya berdampak positif gitu. Bahkan mungkin dia bisa, aku selama ini bodoh banget ya. Maunya aku kayak giniin sama Aries ya. Nah, dia bisa ini agaknya kesel sendiri ya ke dirinya dia gitu ya. Kok bisa-bisanya dia gitu loh. Apa yang kamu mau dia kasih, apa yang kamu butuh dia beri gitu ya. Kok mau-maunya dia berbaik hati sama kamu. Nah seperti itu. Jadi dia bilang bahwa wah jahat juga kamu ini. Bisa dia begitu. Jahatnya kamu gitu ya, teganya kamu Aries gitu dia. Nah di sana aku nggak mau lagi lah kayak gini terus-terusan. Sudah berapa bulan aku seperti ini, bodoh
dipermainkan sama kamu, dimanfaatin sama kamu, atau aku udah berapa tahun ya kayak gini terus ya, ternyata aku ini tuh di PHP-in saja sama kamu gitu. Ih, jahatnya kamu, teganya gitu dianya ke dirimu gitu ya. Nah jadi dia bilang gak bisa lagi kayak gini, gak boleh lagi gitu loh. Jadi kayak dia berhenti untuk mengusahakan agar dia bisa sungguh-sungguh diterima oleh kamu tanpa ada maksud-maksud terselubung dari dirimu gitu loh Aries ya. Nggak boleh. Jadi dia bilang nggak boleh lagi. Dia kayak dalam posisi memberi, berusaha. Nggak bisa lagi katanya. Nggak bisa. Sudah cukup kebodohanku. Sudah cukup keuntungan yang kamu dapat dari aku gitu dianya. Itu ya. Kalau untuk berkelanjutan lagi, waduh, nggak tahu sudah akan seberapa menyesalnya lagi dia ya melakukan hal yang demikian ke kamu gitu. Jadi kamu nggak usah heran nanti apabila dia tiba-tiba dia ngeblokir kamu, dia mengelak dari kamu, dia menghindar dari kamu gitu. Bisa itu ya. Kalau kamu minta tolong sama dia atau kamu membutuhkan sesuatu dari dia, dia bilang tidak ke kamu. Gak usah heran. Gitu loh. Jadi mari nampak dia bisa akan mengambil langkah yang dia anggap ini tuh bisa ngegegerin kamu. Gitu loh. Jadi semacam dia bilang dia gak mau kayak pakai acara mundur teratur. Gak mau. Kalau bisa tas gitu langsung mainnya. Gitu loh, kayak gerakan yang tidak bisa kamu sangka-sangka, yang tidak bisa kamu duga-duga gitu loh. Biar kamu juga melihat bahwa dianya itu tuh tidak serendah yang kamu anggap ya, yang bisa kamu manfaatin, yang bisa kamu permainkan. Nah seperti itu, yang bisa kamu perlakukan sesuka hatinya kamu gitu ya. Nah di sana bahwa dia tidak selemah itu, dia tidak sebodoh itu, dia tidak sekonyol itu. Itu loh. Kayak dia mau membuktikan dirinya bahwa ya dia bukan orang yang kamu kenal, bukan orang yang kamu sangka, bukan orang yang kamu duga gitu. Ya, bahwa dia juga punya sisi lain kepada kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak dia mau tunjukin powernya dia, bahwa dia bisa melindungi dirinya dia. Dia bisa mencegah kamu ya dari apapun itu yang kamu maksudkan, terutama dalam hal yang buruk untuk dirinya. Nah, di sana. Ya. Jadi kayak harus ada langkah besar ini yang mau dia ambil ke kamu. Itu tadi kata Mari. Tiba-tibanya dia ngeblokir kamu gitu ya, tiba-tiba dia ngecuekin kamu gitu loh ya. Kalau dia nggak blokir, misalnya kalau kalian kebetulan bisa memang ada di satu interaksi yang sama ya, di satu wadah interaksi yang sama, bisa-bisa dia langsung ngecuekin kamu nih gitu loh ya. Biasanya selama ini dia kayak nyamperin kamu ya, nanti dia boleh tuh nggak mau lagi di situ loh. Kalau pas kalian lagi papasan ya di koridor kantor misalnya gitu, yang selama ini tuh dia selalu melemparkan senyum, menyapa kamu dengan ramah gitu ya, nanti dia boleh tuh kayak yang bukannya dia melipir ya, mengambil jalan yang berbeda supaya nggak ketemuan sama kamu, bisa aja dia meneruskan langkahnya dia ya sampai kalian papasan dalam jarak dekat. Tapi kamu tidak akan lagi, dia akan pastikan ya bahwa kamu tidak akan lagi melihat dia tersenyum ke kamu, menyapa kamu gitu. Biar bikin kamu jadi shock gitu loh. Kok tiba-tibanya dia kayak gini gitu ya, maksudnya dia. Mau ngasih shock terapi memang si seseorang ini tuh ke kamu. Gitu loh. Ya. Nah,
Kalau andaikan kalian ini tuh kebetulan tinggal bersama, entah itu tuh sebab karena kalian menikah kah, atau sebab ya kalian roommate gitu ya, bisa-bisa dia kayak tiba-tibanya minggat gitu. Bisa dia tuh, ya minggat dia. Kalau kalian roommate, minggat dia. Nggak pakai cara pamit-pamit dia, dalam satu hari dia kemas-kemas barangnya dia angkat keluar dari hunian kalian bersama. Nah, seperti itu ya. Kalau kebetulan kalian berdua ini tuh ternyata sudah suami istri, bisa dia memang tiba-tibanya pulang dia ke rumah emaknya dia, misalnya kayak gitu ya. Pokoknya sesuatu yang dia anggap ini bakalan bisa bikin kamu panik gitu loh. Bisa bikin kamu bingung ya. Di situ. Ya. Bisa bikin kamu kaget gitu loh. Nah, di situ dianya. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi harus ada seperti yang dia anggap dia lakukan pukulan telak untuk kamu gitu. Tetapi apa yang dia lakukan memang bisa juga ya ternyata masuk nih, kena nih ke kamu gitu loh. Memang berdampak, bikin kamu jadi loh kenapa ini orang. Memang iya, Marilah ada seperti itu, ada. Namun pengendalian dirinya kamu ini tuh cukup baik, mari lihat. Jadi kayak kamu nggak yang langsung heboh gitu ya, enggak. Kamu boleh kaget-kaget, tapi ini hanya kaget yang akan cuman kamu aja yang tahu gitu loh. Dianya nggak mau kamu tunjukin gitu ya. Jadi kayak katakanlah tiba-tiba dia pergi, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa aja ya kamu nggak nelfon dia, ya kamu nggak chatting dia, kemana kamu gitu. Kamu nggak nanya ke dianya. Kamu kayak pakai acting di sini, mari lihat ya. Kamu kayak pakai acting bahwa kamu bisa baik-baik saja, walaupun dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya bikin kamu heran juga gitu loh. Yang bisa bikin kamu kaget juga, memang betul gitu ya. Tapi kamu pandai kamu menutup-nutupi apa yang kamu alami dari dia gitu. Bisa aja memang akhirnya kamu agak sedih juga ya ketika dia melakukan hal yang demikian gitu loh. Jadi ya poinnya apapun nanti kesan yang terjadi di dalam dirinya kamu atas sikapnya dia, itu hanya kamu sendiri yang tahu ya. Kalau sebagai manusia ya, bisa hanya kamu sendiri yang tahu ya. Pokoknya kamu memastikan dia nggak boleh mengerti, dia nggak boleh tahu gitu. Nggak sana. Mendingan kamu curhat sama temennya kamu, loh dia loh tiba-tibanya pulang ke rumah orang tuanya ini ya, misalnya gitu ya. Tiba-tibanya bajunya dia di lemari udah nggak ada lagi gitu. Mungkin kamu curhat aja sama siapa gitu ya, untuk mengekspresikan kagetnya kamu gitu. Tapi menghadapi dia, kamu akan berupaya untuk tenang sekali, gitulah. Ya, jadi katakan satu hari kamu panik gitu ya, besoknya kamu bisa tetap panik gitu. Lebih panik lagi bahkan bisa kalau Maria nampak ya, kemana dia ya, ada apa dia ya gitu. Besoknya nambah memang. Jadi kalau Mari bilang sih dampak dari sikapnya dia seperti ini tuh ke kamu, ini ada gitu loh, ada dampak dari lakunya dia demikian, ada gitu ya. Bahkan bisa aja datang pemikiran jeleknya kamu gitu loh, yang aneh-aneh lah gitu ya, yang kemudian jelek-jelek yang berdampak ke kamu ya, lebih jelek lagi gitu. Bisa-bisa seperti itu. Aduh kalau dia cuekin aku terus, kayak gimana nih ya kalau di kantor ya, kayak gimana nih kalau di kerjaan, kalau aku butuh apa-apa gimana ya, gitu-gitu gitu loh. Bisa makin lama makin resah kamu gitu loh. Tapi ini tuh bukan akan bikin kamu jadinya bisa sadar ya, bahwa ternyata aku cinta sama dia, ternyata aku sayang sama dia, ternyata aku ingin dengan dia dalam hal asmara. Bukan ke arah situ.
Tapi yang kamu pikirkan, waduh dia nggak bisa lagi nih gue manfaatin. Nah gitu-gitu loh. Ya, dia nggak bisa lagi nih untuk gue jadiin sebagai kemudahan dalam hidupnya gue misalnya. Keuntungan bagi kamu, itu yang kamu cemaskan. Kalau dia memang akan seperti ini terus dalam hal bersikap ke kamunya. Gitu. Waduh, kalau misalnya dia ini kebetulan atasannya kamu, kayak gimana ini? Nanti dia menzolimi gue ini di kantor. Gitu-gitu loh. Ya, itu yang bikin kamu cemas, resah, gelisah, seperti itu. Ya, bukan sebab karena apa dia marah sama gue, apa dia sedih gara-gara apa yang gue lakuin, enggak. Ya. Tetapi apa yang kamu terima dari dia, itu yang kamu sayangkan apabila jika tidak lagi bisa kamu dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada acara kaget-kagetannya lah di sini ya. Jadi betul lah bagian dari dirinya dia yang selama ini tidak kamu lihat, nanti akan kamu saksikan ya. Nanti akan kamu ketahui. Nah, seperti itu. Ya mungkin kamu ya udah nggak kaget-kaget lagi lah. Sebab kamu udah melihat pembacaan ini kan. Jadi mungkin kamu akan bisa lebih tenang. Paling-paling resonate itu bacaan Cici Mari kemarin resonate. Mudah-mudahan lah seperti itu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut Capricorn, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus ada di sini, Leo hadir, Sagittarius ada di situ, Scorpio, kemudian sesama Aries, kemudian energi dari Capricorn hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.